Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sidang salat Isya dan tarawih yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini Masya Allah, kita selipkan di sela-sela doa-doa kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin sampai saat ini masih di jalan mudik untuk bertemu dengan orang-orang tua mereka, bertemu bapak mereka, ibu mereka, karena sudah merantau, sudah kangen, sudah rindu. Kadang-kadang bertaruh nyawa juga saat mudik itu. Kita lihat berita-berita kecelakaan dan lain-lain, musibah. Maka di sela-sela doa kita, di sela permohonan kita selipkan doa untuk mereka agar sampai tujuan bisa bersilaturahim kepada orang tua dan bisa kembali seperti kembali sedia kala dalam keadaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam yang mulia ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita hendak renungkan bahwa modal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang betul, yakin yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh yang paling ideal manusia biasa-biasa saja adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah digembleng oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suasana dakwah, taklim, zikir dan ibadah, sehingga terhujam di hati mereka kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka kalau kita sudah memiliki iman yang demikian sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal fil akhirah. Janji Allah akan ditolong dalam kehidupan di dunia yang sementara, ditolong dalam kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Syaratnya yakin yang betul, istiqomah sampai meninggal dunia. Maka kita tengok ribuan kisah sahabat Nabi, betapa kekuatan iman mereka demikian dahsyat, demikian luar biasa. Pada zaman Khalifah Umar, satu kisah diriwayatkan untuk menunjukkan kekuatan kedahsyatan, kekuatan iman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar mengirim rombongan dakwah ke Kisra, Raja Kisra Persia, penyembah api, supaya mereka ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikirim satu rombongan, bukan mau merebut kerajaannya Kisra, itu bukan, untuk memperkenalkan Kisra dan rakyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikirim satu rombongan 30.000.
yang dipimpin seorang sahabat yang terkenal dengan julukan singa yang menyembunyikan kukunya. Ya, panglima perang yang demikian hebat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dikirim satu rombongan sampai tiba di tempat yang bernama Qadisiyah. Maka seperti yang telah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwakan agama, menyeru siapapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kepada penguasa-penguasa, kepada raja-raja, maka dikirim utusan negosiator untuk menyeru Kisra kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dikirim dua orang sahabat, Asim dan Qais bin Zurarah radhiyallahu anhum ajma'in. Menghadap kepada Kisra, dua sahabat ini dengan pakaian sederhana. Ya, keadaan dibandingkan dengan kerajaan Kisra yang demikian megah, demikian luar biasa. Tapi terhujam dua sahabat ini dalam hatinya kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak gentar sedikit pun. Dalam hati mereka hanya ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkesan dengan glamornya istana Kisra, tidak. Kisra pun melihat dua orang utusan ini agak terkejut juga. Apa maksud kalian datang ke sini jauh-jauh dari gurun pasir? Wahai Kisra, kata Asim radhiyallahu anhu, tinggalkanlah menyembah kepada api, menyembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi. Masya Allah. Maka Kisra menjawab, kalau aku tidak mau, maka kamu bayar upeti, bayar jizyah, tanda kamu takluk kepada kami. Subhanallah, hati Kisra ini terguncang. Melihat fisik, melihat yang sederhana begitu, tapi kalimatnya demikian menggetarkan hati Kisra. Kalau saya tidak mau ngapain? Kalau kamu tidak mau, siap-siap saja, seluruh istana kamu ini kami ratakan dengan tanah, akan kami hajar, kami habiskan istana kamu. Subhanallah, makin terkejut Kisra. Seumur hidupnya menjadi raja, belum pernah sekalipun diancam seperti itu, belum pernah. Maka sepeninggal dua utusan itu, Kisra mengirim utusan, mengirim surat kepada panglima perang yang paling hebat yang dia miliki, Rustum namanya, mengabarkan dua utusan ini tentang seruan-seruan mereka. Maka Rustum pun sebagai panglima perangnya Kisra, raja perang, raja siasat perang ini, 40 tahun perang sama Romawi, belum pernah sekalipun kalah. Rustum ini memiliki kualitas strategi yang paling jitu, paling hebat. Maka untuk mengetahui kekuatan pasukan musuh, Rustum ini juga minta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengirimkan utusan untuk dinilai seberapa kekuatan tentara Islam. Maka satu sahabat dikirim kepada Rustum. Benar apa yang dikatakan Kisra. Sahabat ini pun dengan kesederhanaannya, namun hatinya penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rustum tidak mau bayar jizyah, kalau tidak mau akan diperangi, akan dihancurkan kerajaannya. Masya Allah, Rustum